kecil terasa hangat, tapi sekarang diam lebih sering daripada suara. Kak, kamu ngerasa nggak rumah kita beda? Bukan beda, kita aja yang baru sadar. Aku kangen ayah yang dulu, yang kalau pulang senyum. Ya, bisa ngobrol sebentar. Nanti. Uang belanja makin berkurang, aku bingung harus gimana. Aku bilang lagi usaha. Kita harus hadapi sama-sama. Aku bilang nanti. Dan tanpa disadari, jarak mulai tumbuh di antara mereka, meski masih berada di rumah yang sama. Iya, halo. Iya, tolong jangan sekarang. Saya janji, saya akan bayar. Tolong jangan datang ke rumah. Siapa itu? Gak penting. Kalau kamu sembunyi itu jadi penting. Kamu tuh selalu cari masalah. Aku cuma cari kejujuran. Ayah kenapa sih marah-marah terus? Kamu diam. Aku capek disuruh diam. Di luar rumah, semuanya terlihat biasa saja, tapi tidak semua luka bisa disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, yang selama ini dipendam, mulai terdengar. Ada Kayla tuh, sampai yuk. Kamu dari tadi kenapa diam aja, nggak kayak biasanya? Iya, biasanya kamu yang paling rame di sini. Sekarang kamu kayak beda banget. Atau emang lagi pengen dikasihanin, biar semua orang nanya-nanya. Kalian tuh selalu mikirnya sesimpel itu ya. Lah terus kenapa kalau ada masalah ya cerita, bukannya marah-marah? Kalian tuh nggak tahu apa-apa, nggak semua orang punya rumah yang tenang, nggak semua orang bisa pulang dengan rumah aman. Kamu nggak maksud menyakiti kamu. Kalau kamu lagi berat, nggak semuanya harus ditanggung sendirian. Kalian enak, pulang tinggal istirahat, nggak mikirin apa-apa. Kamu kira kamu cuma lagi gabung. Kadang yang paling capek itu bukan sekolah, tapi pulang ke tempat yang harusnya jadi rumah, tapi rasanya bukan rumah lagi. Kalau kamu nggak mau cerita sekarang, nggak apa-apa. Tapi jangan ngerasa sendirian. Kita mungkin nggak ngerti semuanya, tapi kita bisa dengar. Maaf ya, tadi aku kelewatan. Ketika kebohongan terus ditutup, suatu saat semuanya akan pecah. Ya saya bilang tunggu. Tolong jangan ke rumah. Tolong. Utang, kamu punya utang. Aku lagi cari solusi. Dengan cara berbohong. Itu uang kemana ya? Mau pakai buat itu. Itu buat apa ya? Buat permainan. Aku juga lagi tertekan. Terus kami apa? Tempat pelampiasan. Saat seseorang putus asa, kadang ia memilih jalan yang melukai orang lain. Gimana ya kalau salah satu anak dari kami saya titipkan ke kalian berdua aja? Pak, mereka nggak butuh tempat baru. Mereka butuh bapaknya. Kamu kan anak-anakmu tapi diputusin sendiri. Aku cuma mau mereka itu selamat. Kalau mau mereka selamat, jangan buat mereka terluka. Jadi kami bebannya. Kamu sampai segitunya. Kami itu mau keluarga. Kamu itu nggak tahu rasanya gimana. Saya tahu kamu perjuangan itu memang berat, tapi kita harus ditinggalkan. Kamu kuat lebih dari yang kamu kira. Setelah semua kata habis, yang tersisa hanyalah perasaan yang tak terucap. Aku salah apa? Aku cuma mau kita kayak dulu. Mungkin kalian lebih baik tanpa aku ya. Dan pada akhirnya, ia memilih pergi, bukan karena tidak peduli, tapi karena merasa tidak layak tinggal.
Tidak semua rumah hancur dengan suara. Kadang ia runtuh dalam diam, dan di tengah kehilangan selalu